Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan salat isya secara berjamaah pula insyaallah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa pekan kedua dan pekan keempat setiap bulannya kita membahas kitab tentang serial dasar-dasar Islam. Sebelumnya saya masih bawa buku ini. Yang belum dapat buku ini bisa angkat tangan. Pak Sumardi belum dapat. Adal, Ustaz. Oh, Pak Abbas sudah ya? Sudah ya, cuma Pak Sumardi. Siapa lagi yang belum dapat? Kita Pak, saudara Pak. Sudah di? Iya. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Silakan Pak Aris, barangkali Pak. Bisa dibaca Pak. Oh gitu. Oh Pak Birka. Oh ya, silakan Pak. Ya. Di mana sih? Kemarin sampai di halaman 10. Sumber akidah yang benar adalah Al-Quran. Oh iya. Iya. Nomor 1. Nah, nomor satunya saya. Iya, langsung aja. Oh, iya. Nah, atau di sini apa? Kira-kira ulang. Bismillah. Kaidah-kaidah dalam mengambil dan memahami akidah. Agar akidah terjamin kebenaran dan kemurniannya, hendaknya kita mengambil, mengkaji dan memahaminya menggunakan metode kaidah di bawah ini. Yang pertama, sumber akidah yang benar adalah Al-Quran. Hadis yang sahih, seluruh perawinya dapat diterima, serta ijma para sahabat. Perintah untuk merujuk ketiga sumber di atas dalam segala masalah, terutama masalah akidah, tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berikut ini: apapun yang kamu perselisihkan, keputusannya diserahkan kepada Allah yang memiliki sifat-sifat, demikian itulah Allah Tuhanku. Quran Surah Asy-Syura ayat 10.
Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Siapa yang menentang Rasul Nabi Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Ketiga pokok di atas akan menjadi sumber akidah yang benar bila mana disertai dengan rasa pengagungan dan ketundukan mutlak terhadap nas-nas yang terkandung di dalamnya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi kaidah-kaidah dalam mengambil atau memahami akidah yang benar, yang pertama, sumber akidah yang benar itu adalah Al-Quran. Ya, sumber akidah yang benar itu bersumber dari Al-Quran. Kemudian hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang sahih. Kemudian ijma para sahabat, kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW. Inilah tiga sumber pengambilan akidah. Jadi selain daripada ketiga ini tidak boleh. Tidak boleh dengan pikiran-pikiran kita, hasil mimpi-mimpi, hasil kontemplasi, perenungan, ya, hasil bisikan-bisikan, ya, hasil nalar-nalar manusia, logika, tidak bisa. Ya, jadi akidah, ya, itu harus ditetapkan berdasarkan Al-Quran, ya, dan sunnah Rasulullah SAW, dan kesepakatan para sahabat, ya, sebagaimana yang sudah saya contohkan pada pekan yang lalu. Ya, contoh misalnya akidah, ya, sebenarnya saya sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Rukun iman yang 6 itu akidah itu, ya, rukun iman yang 6. Apa itu? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada al-qadha wal qadar. Jadi 6 ini namanya pokok keimanan namanya. Tapi iman itu bukan cuma 6 saja, bukan. Ini disebut dengan pokok keimanan, pokoknya, induknya keimanan yang 6. Ya, yang saya yakin kita sudah hafal semua karena sudah pernah diajarkan waktu kita SD. Ada namanya rukun Islam, ada namanya rukun iman. Iman itulah merupakan akidah. Ya, akidah artinya keyakinan. Tapi jangan salah kaprah. Jangan sampai kita membatasi akidah itu cuma pada 6 saja. Bukan, ini pokoknya. Pokok dari akidah itu. Ya. Karena ada juga akidah-akidah yang bagian-bagian akidah yang lainnya. Contoh misalnya apa? Ya, contoh misalnya meyakini bahwasanya Abu Bakar itu adalah khalifah yang pertama. Abu Bakar adalah khalifah yang pertama, bukan Ali bin Abi Thalib. Karena ada juga umat muslim yang mengaku umat muslim yang mengatakan khalifah yang pertama sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib.
Ini menyelisihi apa? Menyelisihi ijma para sahabat Nabi. Menyelisih ijma para sahabat Nabi. Karena apa? Karena sahabat Nabi telah bersepakat bahwasanya yang menjadi khalifah yang pertama adalah Abu Bakar. Ya, meskipun tidak disebutkan dalam rukun iman, tidak ada. Kan yang sebagaimana saya sebutkan tadi, tidak ada disebutkan sahabat Nabi. Ya. Kemudian kita juga harus meyakini bagian daripada akidah adalah bahwasanya sahabat Nabi itu semuanya dijamin masuk surga. Ya, semua sahabat Nabi itu dijamin masuk surga. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha. Ya. Jadi orang-orang yang pertama dan yang awal-awal masuk Islam dan yang memperjuangkan agama Islam, membela agama Islam, siapakah itu? Dari kaum Muhajirin dan Ansar. Itulah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, ya, mengikuti mereka sebaik-baiknya, mengikuti sunnah-sunnah mereka, jalan mereka dari berbagai aspek, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, radhiyallahu anhum wa radu an, maka Allah ridho kepada mereka, ya, dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa adda lahum jannatin, dan Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka surga yang mana mereka kekal selama-lamanya. Berarti para sahabat Nabi berdasarkan ayat Al-Qur'an ini telah dijamin masuk surga oleh Allah dan mereka kekal selama-lamanya. Kemudian ada yang mengaku umat muslim mengkafirkan sahabat Nabi. Ada yang mengaku sebagai umat muslim yang mengatakan bahwasanya ketika Nabi meninggal dunia maka sebagian besar sahabat telah murtad, telah keluar daripada Islam. Berarti perkataan mereka telah menyelisihi Al-Quran. Ya, jadi meyakini bahwasanya semua sahabat itu telah dijamin masuk surga itu merupakan perkara akidah. Akidah. Meskipun tidak disebutkan dalam rukun iman yang 6 tadi itu. Ya, dalam rukun iman yang 6 di situ tidak ada disebutkan sahabat Nabi, tidak ada. Tidak ada disebutkan sahabat Nabi. Tapi ya, kecintaan kita kepada sahabat Nabi itu bagian daripada akidah. Ya. Siapa yang mencintai sahabat Nabi maka dia telah beriman kepada Allah. Sebaliknya, ini bukan perkataan saya, ini perkataan para ulama. Siapa yang membenci sahabat Nabi maka dia termasuk orang-orang munafik. Ya, itu bagian daripada akidah. Jelas Pak ya? Insya Allah nanti kita akan pelajari akidah di sini yang lebih dalam ya, tentang cabang-cabangnya apa-apa saja yang masuk dalam masalah akidah. Insya Allah kita bersabar, kita akan jelaskan nanti secara lebih jauh. Kemudian apa dalilnya bahwasanya sumber akhir itu 3? Apa dalilnya sumber akhir itu 3? Ini dalilnya. Silakan buka Syura ayat 10. Ya, silakan buka Syura ayat 10. Silakan buka surah Al-Hasyr ayat 7. Silakan buka surah An-Nisa ayat 115. 3 dalil ini menunjukkan bahwasanya sumber akidah itu 3 saja, bukan 4, bukan 5, bukan 6 dan seterusnya. Ya, hanya 3 saja.
Ya, baik. Kita baca artinya. Apapun yang kamu perselisihkan, keputusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita berselisih masalah akidah, di antaranya masalah akidah, maka keputusannya, ya, pendapat yang benar itu diserahkan kepada Al-Qur'an. Ya. Kepada Al-Qur'an. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 10. Kemudian Al-Hasyr ayat 7. Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, terimalah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Nabi berikan kepada kalian, sampaikan kepada kalian, maka terimalah. Berarti berdasarkan ayat ini yang menjadi sumber rujukan dalam masalah agama, khususnya masalah akidah, itu bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ayat Asy-Syura yang tadi itu sumbernya Al-Quran, ada pun surah Al-Hasyr ayat 7 sumbernya akidah itu adalah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sumber yang ketiga, ijma para sahabat Nabi, itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 115. Ya, siapa yang menentang Rasul atau Nabi Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang mukmin, itu para sahabat. Yang dimaksud adalah para sahabat Nabi SAW. Artinya, siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat Nabi, kami biarkan dalam kesesatannya. Berarti siapa yang tidak mengikuti sahabat Nabi, maka dia tersesat. Jamaah sekalian, siapa yang tidak mengikuti akidah para sahabat Nabi, maka dia tersesat. Berarti berdasarkan ayat ini, bahwasanya sumber hukum Islam, apalagi masalah akidah, itu adalah kesepakatan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan surah An-Nisa ayat 115. Jelas Pak ya? Jelas Pak? Ya. Jadi sumber akidah itu ada 3, Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan para sahabat Nabi, itu semuanya ada dalilnya. Terdapat dalam Al-Quran, ya, sebagaimana yang ada di buku kita masing-masing. Ya. Kemudian apa? Ketiga pokok di atas akan menjadi sumber akidah yang benar bila mana disertai dengan rasa pengagungan dan ketundukan mutlak terhadap nas-nas yang terkandung di dalamnya. Artinya kita harus sami'na wa ata'na. Kalau sudah Al-Quran mengatakan A, kalau sudah Al-Quran mengatakan B, B. Jangan kita ada lagi pilihan-pilihan C, D. Ya. Contoh lagi, misalnya tentang jilbab. Ya, jilbab. Jilbab itu wajib bagi wanita muslimah yang sudah balik. Jangan lagi Ustaz, itu jilbab tidak cocok di Indonesia, kan di Arab kan cocok karena padang pasir, berdebu dan seterusnya. Di Indonesia tidak cocok. Ada orang begitu Pak, pemahaman begitu. Bagusnya pakaian kebaya atau pakaian-pakaian apa misalnya yang kelihatan auratnya. Subhanallah. Jamaah sekalian, itu jilbab jamaah sekalian Allah wajibkan dalam buka surah Al-Ahzab ayat 59. Buka surah Al-Ahzab ayat 29. Apa kata Allah? Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita muslimah untuk mengulurkan jilbabnya. Ini perintah Allah. Jamaah sekalian. Jadi jangan lagi kita ambil lagi pilihan-pilihan yang lain.
Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa makana, ya tidak sepantasnya orang mukmin itu apabila Allah telah memutuskan satu perkara dan Rasulnya, dia mencari pilihan yang ketiga. Kalau sudah Allah putuskan, Nabi putuskan, tidak lagi pilihan ketiga, keempat, kelima, harus sami'na wa ta'na. Ini yang dimaksud tadi, yang baru saya bacakan, yaitu kita harus tunduk secara mutlak terhadap nas-nas yang terkandung di dalam Al-Quran, Sunnah, dan di atas ijma para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, setiap hadis yang sahih wajib diterima dan diamalkan, karena hadis sahih memiliki kedudukan yang sama dengan Al-Quran. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu." Ingatlah, sesungguhnya aku telah diberi Al-Quran dan yang semisalnya, hadis bersamanya. Hadis riwayat Ahmad, sahih. Oleh karena itu, hadis sahih adalah sumber akidah setelah Al-Quran. Selain itu, hadis sahih juga berfungsi sebagai penjelas untuk Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan kepadamu az-zikr, sunnah, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka, dan agar mereka berfikir." Quran Surah An-Nahl ayat 44. Ketika Al-Quran menyebutkan sebuah perkara secara umum, maka penjelasan dan perinciannya adalah dalam sunnah, hadis yang sahih. Adapun hadis yang lemah, dhaif, maka tidak bisa menjadi sumber dalam akidah dan perkara agama secara umum. Ya. Yang kedua, bagaimana kita bisa memahami kaidah, ya, mengambil akidah atau memahami akidah yang benar, ya. Yang kedua adalah bahwasanya setiap hadis yang sahih, ya, setiap hadis yang sahih itu wajib kita terima dan amalkan. Ya. Jadi kalau ada kita mendapatkan hadis yang sahih, jamaah sekalian, maka kita punya kewajiban menerima, amalkan. Ya. Dengar, terima, ambil, amalkan. Jamaah sekalian, jangan lagi kita mengkritik, wah ini hadisnya tidak cocok di zaman sekarang, tidak relevan. Itu kan dulu di zaman Nabi kan zaman unta. Sekarang ini zaman modern. Ini Islam ini Bapak up to date. Islam up to date, tidak pernah kadaluarsa Islam. Bagaimanapun perubahan zaman, meskipun kita sekarang hidup di zaman teknologi, zaman canggih, super canggih, zaman internet, serba internet, Islam tidak akan berubah. Ajaran Islam tidak akan berubah. Ya. Contoh, kan ada hadis Nabi, hadis yang sahih. Kalau ada lalat masuk ke air minum kita, kata Nabi apa? Celupkan itu air lalat, lalu buang. Jangan langsung dibuang, dicelupkan dulu. Misalnya ya, ada lalat masuk ke minuman kita, ya, apakah teh kah, apakah air putih kah? Kata Nabi, celupkan, baru buang. Ya, celupkan, baru buang. Buang itu lalatnya. Setelah itu katanya bisa diminum. Ya, kan kalau berpikir secara logika, wah, lalat kan kotor, mestinya dibuang saja itu air.
Kok kenapa disuruh celupkan lagi? Kalau kita menolak ini hadis, berarti akidah kita bermasalah. Karena ada sahih. Jangan kita benturkan dengan kita punya logika. Karena apa, terkadang logika itu tidak bisa menerima perkara-perkara yang di luar logika itu. Itu hanya bisa diterima dengan sami'na wa ata'na. Karena apa? Karena ini Nabi yang berbicara. Tidak mungkin Nabi berdusta. Jamaah sekalian, ini hadirin rahimakumullah, ya, artinya kalau ada hadis sahih, dengarkan dan jalankan. Jangan banyak cincong, jangan banyak protes. Ini tidak sesuai, ini zaman sekarang ini. Ini tidak tepat ini. Ya, sebagaimana yang saya contohkan sebelumnya, ya, tentang pembagian warisan. Ya, pembagian warisan. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Wah, ini kan diskriminasi. Mestinya laki-laki dapat 1, perempuan dapat 1, sama-sama manusia. Ini namanya terlalu banyak menerima itu dalil cuma dengan kita punya logika, tidak terima dengan keimanan. Ini jamaah sekalian, ini contoh saja yang harus kita pahami. Baik, saya lanjutkan. Kenapa wajib kita terima dan amalkan? Karena hadis sahih ini, Pak. Karena hadis sahih memiliki kedudukan yang sama dengan Al-Quran. Jamaah sekalian, jadi hadis yang sahih, hadis yang benar, itu sama kedudukannya dengan Al-Quran loh, Pak. Artinya jangan kita katakan saya hanya mau beramal dengan Al-Quran saja. Itu ada loh, Pak. Ada. Namanya Qur'aniyun, umat Islam juga, cuma dia hanya berpedoman kepada Al-Quran saja, tidak mau dengan hadis-hadis. Ada, Pak. Jamaah sekalian, ini adalah pemahaman yang menyimpang. Hadirin, kenapa? Karena hadis dengan Al-Quran itu sama, karena sama-sama wahyu. Sama-sama wahyu. Jamaah sekalian, ini dalilnya. Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ini, Pak, dalilnya. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran oleh Allah dan yang semisalnya, yaitu hadis bersama Al-Quran itu. Berarti hadis itu setara, selevel dengan Al-Quran selama dia hadis yang sahih. Artinya jangan kita pilih-pilih. Al-Quran diambil, hadis ditinggalkan. Jamaah sekalian, ini tidak dibenarkan. Jamaah sekalian, kita harus terima, ya, Al-Quran kita terima, hadis-hadis Nabi yang sahih juga kita terima, karena keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Najm, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berkata-kata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan, "Uktubu ma kharaja min fiyya fa innahu la yakhruj illa haqqo." Kata Nabi, tulislah apa yang keluar dari mulutku, dari sabda-sabdaku, karena tidak ada yang keluar dari mulutku, kata Nabi, melainkan kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini jamaah sekalian. Iya, oleh karena itu, Pak, itu para sahabat, jamaah sekalian, senantiasa mereka menghafal gerak-gerik Nabi, perbuatan Nabi, sabda Nabi, apakah dihafal atau dicatat, baik di dalam masjid,
di rumah, di luar. Itulah sampai kepada kita Pak hadis-hadis Nabi. Ada namanya hadis-hadis perkataan, ada namanya hadis-hadis perbuatan. Bahkan diamnya Nabi Pak, artinya begini, ada sahabat berbuat di hadapan Nabi, Nabi diam, itu bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Namanya sunnah takrir, yaitu ketetapan Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak mungkin Nabi mendiamkan seseorang berbuat maksiat. Tidak mungkin Pak. Iya. Jadi ketika Nabi diam, Nabi tidak mengomentari apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, itu menunjukkan bahwasanya Nabi setuju atas apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hadis sahih adalah sumber akidah setelah Al-Quran. Ya, jadi hadis sahih itu Pak sumber akidah. Artinya, seandainya ada perkara akidah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, seandainya ya ada perkara akidah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun disebutkan oleh Nabi, maka wajib kita terima. Jamaah sekalian, wajib kita terima. Jamaah sekalian, ya kenapa? Itu tadi karena Al-Quran dia memiliki posisi yang sama, karena hadis Nabi memiliki posisi yang sama, kedudukan yang sama, status yang sama dengan Al-Quran. Kemudian selain itu, hadis sahih juga berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Ini Pak, ini juga penting Pak. Jadi hadis yang sahih juga itu fungsinya apa? Jamaah sekalian, di samping dia menetapkan apa yang belum Allah tetapkan, dia juga sebagai penjelas apa yang masih berupa, yang masih bersifat umum, yang terdapat dalam Al-Quran. Jamaah sekalian, Bapak hadirin, kalau Al-Quran itu Pak dijelaskan semuanya Pak, jamaah sekalian, secara mendetail, itu barangkali bukan 30 juz, bisa sampai 1000 juz Pak. Bayangkan itu Pak. Makanya dijelaskan oleh hadis. Makanya Pak jangan heran, itu hadis Pak beribu-ribu hadis. Ada namanya hadis-hadis Bukhari, Muslim Pak, itu ribuan hadis Pak, puluhan ribu hadis. Makanya kenapa Al-Quran cuma 30 juz? Jamaah sekalian, seandainya semuanya dijelaskan dalam Al-Quran secara mendetail, termasuk perkara akidah Pak, itu Al-Quran bisa sampai penuh ini Pak, ini masjid Pak, penuh dengan Al-Quran. Jamaah sekalian, makanya itulah fungsinya hadis, hadis yang menjelaskan Al-Quran. Contoh, apa contohnya? Hadis menjelaskan Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah hanya perintahkan kita sholat Pak. Sholat. Aqimis sholata. Iya, hendaklah kalian menegakkan sholat. Tetapi tata cara sholat tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Takbirnya bagaimana, rukunya bagaimana, ya, subuhnya 2 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, itu tidak terdapat dalam Al-Quran Pak. Apa rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa wajib-wajibnya, apa sunnah-sunnahnya, apa makruh-makruhnya dalam sholat, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Silakan kita buka Pak, cari ayat, apakah ada disebutkan rukun sholat ada sekian, wajib sholat ada sekian, sunnah-sunnah sholat ada sekian, makruh-makruh sholat sekian, hal-hal yang dimudahkan dalam sholat sekian. Tidak ada. Yang ada disebutkan dalam hadis. Berarti hadis ini Pak fungsinya menjelaskan Al-Quran yang masih bersifat umum. Jamaah sekalian, supaya apa Pak? Supaya Al-Quran itu Pak bisa dihafal. Kalau Al-Quran 40 juz, 50 juz, 100 juz, 1000 juz, saya yakin Pak tidak ada yang bisa menghafal. Jamaah sekalian, itulah hikmahnya kenapa Al-Quran cuma 30 juz saja, jamaah sekalian. Tetapi ada fungsi Nabi di sini, fungsi hadis yang menjelaskan Al-Quran. Sholat
ada perintah, dijelaskan oleh hadis. Zakat ada perintah, dijelaskan oleh hadis. Puasa ada perintah, dijelaskan oleh hadis. Haji dan umroh ada perintah, dijelaskan oleh hadis. Silaturahmi ada perintah, dijelaskan oleh hadis. Apalagi berinfak, bersedekah dan seterusnya dijelaskan oleh hadis. Jamaah sekalian, hadirin, jadi kita tidak bisa membuat syariat tersendiri, Pak. Tidak mau saya pakai hadis Nabi, saya membuat saja tata cara sholat sendiri. Sesat, menyesatkan. Iya, saya tidak mau ikuti hadis Nabi, saya cukup ikut saja Al-Quran. Al-Quran perintahkan saya sholat, kalau gitu saya buat sendiri tata cara sholat sendiri. Sholat subuh, sholat subuh itu tidak bagus kalau 2 rakaat, bagusnya 4 rakaat. Sesat, menyesatkan. Kan begitu, Pak. Jamaah sekalian. Jadi harus kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian. Iya. Jangan kita benturkan sunnah dengan akal kita. Jamaah sekalian, jangan kita benturkan sunnah dengan perkataan-perkataan simpulan. Jamaah sekalian. Ini hadirin, apa kata Abdullah bin Abbas? Ya, beliau pernah mengatakan dalam perkataannya, hampir saja Allah turunkan hujan batu kepada kita jika kita telah jelas dikatakan ini adalah perkataan Allah dan Rasulnya, lalu kita memilih, ini perkataan simpulan. Artinya kita ingin benturkan perkataan Allah dan Rasulnya, kita ingin benturkan dengan perkataan manusia. Jamaah sekalian, ini berbahaya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surah An-Nahl ayat 44. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu tugasnya di samping menetapkan syariat bersama Al-Quran, juga menjelaskan Al-Quran yang masih bersifat umum. Ini dalilnya surah An-Nahl ayat 44. Ya, kalau Bapak ditanya nanti sama orang, mana dalilnya? Bahwasanya Nabi itu Nabi itu fungsinya menjelaskan Al-Quran. Ini dalilnya surah An-Nahl ayat 44. Ya, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu ya Muhammad az-zikr. Apa zikir? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya? Kenapa Allah menurunkan as-sunnah kepada Nabi? Kenapa Allah menurunkan hadis-hadis kepada Nabi? Agar engkau ya Muhammad menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Nabi itu, jamaah sekalian, fungsinya, tugasnya adalah menjelaskan Al-Quran. Hadirin, menjelaskan Al-Quran. Jadi sekali lagi Pak, jangan kita merasa bangga kalau sudah kita ikuti Al-Quran, lalu kita tidak mengikuti Nabi. Jangan merasa bangga Pak. Kita baru bangga kalau kita ikuti Al-Quran dan ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, ini yang harus, ya terakhir, ketika Al-Quran menyebutkan sebuah perkara secara umum yang masih bersifat global, umum, maka penjelasan dan perinciannya ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi Al-Quran itu Pak, yang 30 juz itu masih bersifat global Pak. Ya, ini pernah ada kisah seorang pendeta pertemuan di negara Eropa, kalau salah negara Prancis atau negara Italia. Ada Syekh Muhammad Abdul, ulama Mesir Pak, yang sangat tersohor keilmuannya. Ini dia, seorang pendeta ini mau tes. Wahai Syekh, bukankah dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah telah menjelaskan segala-galanya, tibyan likulli syai'. Iya, Al-Quran itu menjelaskan segala-galanya. Coba jelaskan kepada saya, mana ayat Al-Quran cara membuat roti?
Kebetulan itu Pak, ketika itu di hidangan itu ada kue-kue ya, sejenis roti begitu. Coba tunjukkan mana ayatnya itu. Katanya Al-Quran menjelaskan segala-galanya. Ada ayatnya begitu Pak. Al-Quran itu tibyan likulli, menjelaskan segala-galanya, segala perkara. Perkara dunia, perkara akhirat, semuanya Pak. Ya. Coba Syekh, ini dia seorang pendeta. Kalau gitu Syekh Muhammad Abdul jelaskan kepada saya mana dalilnya itu, mana ayatnya. Bagaimana cara membuat ini kue? Langsung dia panggil itu, ini Syekh Abdul dia orang cerdas, dia panggil itu kokinya. Ta'al, kembali. Sekarang jelaskan kepada ini pendeta bagaimana cara Anda membuat ini kue. Dijelaskanlah. Begini. Lalu dia angkat ayat, ini ayatnya. Maksudnya Al-Quran itu menjelaskan segala-galanya. Itu apa? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu ayatnya. Bertanyalah kamu kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Kalau masalah kue, tanyakan kepada koki. Masalah kedokteran, tanyakan kepada ahli kedokteran. Masalah teknik, tanyakan ke insinyur. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengerti, langsung terperanjat itu pendetanya. Betul, Al-Quran menjelaskan segala-galanya. Itu apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya. Iya. Jadi begitu Pak, jadi jelas semua. Iya. Seandainya kalau dijelaskan cara membuat kue panada, kue risoles, palu butung, itu penuh Al-Quran Pak. Coba seandainya misalnya di Makassar saja Pak, banyak sekali kita punya kue. Iya, jamaah sekalian. Kalau dijelaskan sumber dalam Al-Quran, cara membuat kue ini, belum lagi masakan ini, itu penuh Al-Quran Pak. Itu baru di Sulsel. Bagaimana dengan negara-negara lainnya? Makanya Allah cuma angkat satu ayat saja. Tanyakanlah kepada ahlinya. Dia kalian tidak mengetahuinya. Kalau Anda mau bertanya tentang masalah kue, masakan, tanya kepada koki, para chefnya. Kalau Anda mau bertanya tentang masalah bisnis, tanyakan kepada ahli ekonomi. Kan begitu. Karena kalau semua menjelaskan dalam Al-Quran Pak, tidak cukup ini Masjid Paru Misbah penuh dengan Al-Quran. Luar biasa Pak. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini Pak yang bisa kami sampaikan. Ibu-ibu bagaimana? Konsumsinya sudah siap? Ibu-ibu bisa kapan Pak Aris dikasih kode dulu ibu-ibu? Ya silakan Pak, sambil kalau ada mau bertanya. Sudah masuk Pak. Silakan Pak kalau mau bertanya, silakan. Oke, 5 menit live. Sambil ya, sudah ada ya. Ya Pak, sambil Pak. Ya silakan Pak Haji. Kalau Pak Haji tidak perlu bertanya, Pak Haji menambahkan saja. Pak Haji menambahkan, tidak perlu bertanya. Menambahkan apa yang kurang. Ya silakan Pak, sambil dicicipi hidangannya dari ibu-ibu. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ini. Iya Pak Haji. Ya. Keyakinan, ya. Kenapa Haji? Dengan akhlak. Apa hubungan antara keyakinan dan akhlak? Ya, betul Pak Haji. Ya, tauhid, akidah, ya. Ya.
Ya. Ya. Yang pertama, apa hubungannya antara keyakinan dengan akhlak? Hubungannya Pak Haji sangat erat sekali. Tidak bisa dipisahkan antara akidah dan akhlak. Ya, antara keyakinan dan akhlak. Dalilnya hadis Rasulullah SAW banyak sekali Pak Haji. Dalilnya. Ya, di antaranya hadis Rasulullah SAW, ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Ya, dalam hadis Nabi bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling sempurna keyakinannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, saya ulang lagi. Hadis Nabi, orang mukmin yang paling sempurna, yang paling tinggi imannya, keyakinannya, bukan orang yang paling banyak ibadahnya, bukan orang yang paling banyak puasanya, bukan orang yang paling banyak zakatnya, bukan orang yang paling banyak sholat malamnya, tetapi kata Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, berarti Pak Haji berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini, ya, seorang muslim itu dikatakan imannya tinggi kalau akhlaknya bagus. Ya, kalau akhlaknya buruk berarti imannya bermasalah. Ya, kalau akhlaknya buruk berarti imannya yang perlu diintrospeksi diri. Kalau imannya baik, insya Allah akhlaknya baik. Ya, ya, ini jadi ada hubungannya Pak Haji. Ya, artinya tidak sempurna iman kita kalau akhlak kita bermasalah. Jamaah sekalian, meskipun bagus kita punya ibadah, sholat malam kita, zikir kita, baca Quran kita, sedekah kita, tapi akhlak kita sesama tetangga misalnya, akhlak kita sesama keluarga kita misalnya, kepada orang tua kita misalnya, ya, itu, ya, jadi harus, ya, kalau kita merasa iman kita sudah tinggi, baik, maka harus tercerminkan dalam bentuk akhlak, karena akhlak itu buah daripada keimanan. Iya, jadi begini Pak Haji, ibaratnya iman itu, ya, akar bagi sebuah pohon, akarnya. Kalau akarnya bagus, maka batangnya akan kuat, kemudian rantingnya, cabangnya akan menjulang tinggi. Itulah akhlaknya. Ya, tapi kalau imannya bermasalah, keyakinannya yang buruk, itu juga akan berimplikasi kepada akhlak yang buruk. Ya. Yang kedua, apa persamaannya antara akidah dan tauhid? Ya, itu tauhid Pak Haji bagian daripada akidah. Iya, itu tauhid itu salah satu bagian daripada akidah. Akidah itu banyak cabang-cabangnya. Di antaranya tauhid. Tauhid ini bagian daripada akidah. Insya Allah kita akan pelajari tentang masalah tauhid juga dalam pembahasan ini. Jadi itu akidah Pak Haji, dia bersifat umum, cabang-cabangnya banyak. Di antaranya tauhid. Cabang akidah yang paling tinggi adalah tauhid. Itulah cabang akidah yang paling tinggi, itu adalah tauhid. Insya Allah nanti saya akan jelaskan tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat. Saya akan jelaskan nanti Pak. Ini juga perlu penjelasan ini supaya kita paham jamaah sekalian, agar akidah kita lurus, tidak bencong-bencong kemana-mana. Ya, barangkali ini Pak cukup ya, karena sudah azan di mana-mana. Maka kita cukupkan saja sampai sini. Ya, barangkali bisa ada pertanyaan. Insya Allah di pekan depan Insya Allah kita akan membahas tentang masalah puasa, ya, fikih puasa, persiapan fikih puasa. Meskipun besok nanti, ya, saya sampaikan Insya Allah besok di masjid kita ada taklim, ya, dari Syekh
Az-Zaidani. Beliau adalah muridnya Syekh Al-Utsaimin, ulama besar yang ada di Arab Saudi. Ya. Ya. Jadi yang datang ini muridnya dari seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau sudah meninggal dunia. Ya, pada salah beliau meninggal dunia tahun 2003. Meninggal dunia. Dia ulama besarnya Arab Saudi, Pak. Ini muridnya datang. Makanya kesempatan kita untuk hadir, Pak. Kalau perlu ajak semua. Ya, kalau perlu kita ajak semua, kita punya tetangga-tetangga, teman-teman kita share itu player-player jamaah sekalian. Kalau perlu kita penuhkan di masjid jamaah sekalian. Karena kesempatan, Pak. Ini Syekh yang datang dari Arab Saudi. Jamaah sekalian luar biasa, Pak. Ulama besar ini datang, Pak, bukan ulama-ulama kaleng-kaleng. Ulama besar-besar, Pak. Ulama besar jamaah sekalian. Ya. Silakan Bapak persiapkan pertanyaan. Silakan Pak. Ada penerjemah nanti, Ustaz Rizky Fauzi akan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia insyaallah. Demikian Pak, kami sekali lagi himbau kepada kita semua, ajak juga istri-istri tak semua. Ajak semua Pak. Istri-istri tak semua. Datang semua Pak. Setelah sholat asar, kalau bisa sholat asar di sini. Kalau bisa sholat asar di sini karena waktunya mepet, hanya sampai jam 5:15 saja. Karena itu, setelah itu syekhnya ada lagi ceramah di Goa, pernah salah di Goa. Iya, beliau kurang lebih berapa hari sepekan ya di sini ya? Sepekan di sini Pak. Beliau dia safari dakwah. Iya, sebelumnya beliau juga pergi ke ke daerah-daerah lainnya, ke Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, safari dakwah Pak. Kesempatan ini Pak, kita ketemu dengan para ulama kita. Jamaah sekalian, siapkan kita punya pertanyaan-pertanyaan Pak. Ya, masalah puasa kah atau masalah yang lainnya. Demikianlah jamaah sekalian. Karena sudah masuk waktunya, insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.